Kita akan coba simulasikan. Di sini kebetulan saya punya CCTV. Nah, ini ada device on Viv kita ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Di video kali ini, rambutku elek ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat NVR sendiri. Lah, NVR itu apa? NVR adalah Network Video Recorder. Bahasa manusianya, NVR adalah sebuah perangkat penyimpanan terpusat untuk sebuah CCTV yang sudah memakai fitur IP kamera atau Smart IP kamera. Dan nanti kita akan membuatnya dengan menggunakan STB bekas. Sebenarnya nggak cuma dengan STB saja, kita juga bisa menggunakan Orange Pi, Raspberry Pi, atau komputer juga bisa. Yang penting dia bisa booting ke sistem operasi Linux, karena nanti kita akan menggunakan sebuah program bernama Shinobi yang itu hanya bisa berjalan di Linux OS. Dan yang paling murah dan yang paling cocok untuk menjadi NVR adalah menggunakan STB ini, karena dia wattnya kecil, storage-nya cukup besar, cara membuatnya pun juga gampang, harganya murah. Dan untuk sementara yang bisa digunakan STB hanya ada dua tipe, yaitu B860H dan juga HG680P. Untuk B860H ini kita bisa menggunakan B860H V1 atau V2. Dan soalnya saya yang punya filenya hanya itu. Nanti saya akan contohkan menggunakan STB B860H V2 ya. Meskipun saya bukan seorang expert CCTV, tapi sebelum saya mulai eksperimen ini, saya akan jelaskan dulu perbedaan DVR dan juga NVR. Jadi NVR itu sama persis dengan DVR, tetapi dia digunakan untuk Smart IP kamera atau CCTV pintar. Biasanya di DVR itu tidak ada port BNC, dia hanya ada port LAN untuk menyambungkan ke jaringan kita atau ke router yang ada di rumah kita. Nah, NVR yang paling murah di pasaran itu harganya sekitar 900.000 sampai jutaan rupiah. Itu terlalu mahal untuk Nanang MRK. Saya bisa membuat lebih murah lagi dengan menggunakan STB tadi. Namun ini saya masih bereksperimen dan trial and error. Sejauh ini saya menggunakannya untuk Smart CCTV atau IP kamera yang memiliki fitur on Viv saja. Nanti dengan NVR buatan kita, dia akan membaca on Viv dari IP kamera kita. Selain menggunakan sistem on Viv, saya belum mencoba, dan semua cara yang saya akan demonstrasikan ini sudah saya upload di nanangmrk.com. Jadi nanti jenengan bisa download bahan-bahannya dan caranya di nanangmrk.com. Kemudian di tab Linux, dan di sini ada cara menginstal Linux Ambient di STB B860H dan cara membuat NVR dari STB menggunakan Shinobi CCTV ya. Di sini jenengan bisa baca-baca di sini atau mendownload bahan-bahannya di sini ya lur ya. Dan untuk yang pertama kita akan menginstal Linux Ambient di STB B860H V1 atau V2. Untuk HG caranya tidak akan serumit ini. Nanti caranya untuk HG persis seperti di video Om ada controller yang ini. Nanti filenya tinggal di-download di video itu saja. Ini saya demonstrasikan untuk yang B860H. Agak sedikit rumit, tetapi tidak serumit yang kalian kira. Sebelumnya kita akan coba bahas topologinya dulu. Jadi untuk topologi NVR-nya adalah seperti ini. Oke, jadi ini topologi yang akan kita gunakan ya lur ya. Jadi di rumah saya berlangganan internet rumah dari Bisnet dengan kecepatan 100 Mbps. Bisnet ini punya router menyebarkan WiFi. Dan di WiFi ini yang terkonek ada banyak sekali device. Ada komputer saya ini, kemudian ada HP saya, dan ada juga CCTV kamera saya. Ini biasanya saya kontrol menggunakan HP, menggunakan aplikasi dari CCTV-nya. Nanti kita akan ganti dengan menggunakan NVR dari STB bekas kita ya lur ya. Jadi topologinya, CCTV-nya tersambung melalui WiFi atau melalui kabelan juga bisa sebenarnya untuk CCTV seperti ini. Terus nanti untuk STB-nya kita tancapkan melalui kabelan di port LAN dari router Bisnet saya ya. Ini ke router jenengan lah pokoknya ya. Di sini ada port LAN. Nanti tinggal ditancapkan saja ke router yang ada di rumah jenengan semuanya. Nanti kita bisa jalankan menggunakan PC atau menggunakan Android ya lur ya. Ini bisa pakai PC, bisa pakai Android sebenarnya untuk menjalankannya. Langsung saja kita akan rubah dulu sistem operasinya. Ini aslinya OpenWRT, saya akan ubah menjadi Linux Ambient. Kita siapkan untuk SD card-nya. Pertama kita akan download dulu filenya di nanangmrk.com. Di sini kita akan download Linux Ambient, DTB, dan juga Rufus, dan juga putihnya. Kita download lengkap. Sorry, ternyata ini bukan DTB tapi ini bootloader ya. Kalau jenengan semuanya download di sini, ini bukan DTB tapi ini yang muncul akan bootloader. Tapi file yang benar memang bootloader ini.
Lah, pertama-tama kita akan burning dulu Armbian 20.10 ini ke SD card kita. Kita harus menggunakan card reader ya. Ini saya gunakan card reader. Saya tancapkan SD cardnya. Oke, ini SD cardnya sudah tertancap. Di sini terbaca SD card ya. Ini kosong, habis saya format. Dan kita langsung buka saja Rufusnya. Sudah kita download Rufus. Kita sudah jalankan. Di sini Rufus, kita yes saja filenya. Nah, di sini arahkan ke SD card kita. Namanya SD card ya. Terus kemudian kita pilih di sini select. Kita pilih Armbian yang sudah kita download tadi di nanangmrk.com. Kemudian kita open. Kita start. Kita oke saja. Kalau muncul seperti ini kita oke saja. Nah, ini kita tinggal tunggu dia memburning Linux Armbian ke SD card kita. Oke. Ini sudah selesai dan berikutnya kita coba lihat stepnya di nanangmrk.com. Kita tinggal merubah ext linux config-nya ya lur ya. Ini seperti yang ada di gambar ini. Jadi nanti kita akan tambahkan pagar di RK339 ini. Dan kita akan hilangkan pagar ini supaya nanti dia bisa booting untuk STB ya lur ya. Dan kita tinggal lakukan saja. Kita buka folder boot. Kemudian masuk ke folder ext linux-nya. Kita coba. Ini kita masuk ke folder boot. Oke, saya perbesar. Masuk ke folder ext linux, kemudian di sini ada ext linux conf, ini filenya. Kita tinggal buka saja. Nah, di sini kita tinggal, ini masih booting menggunakan Rockchip. Kita tinggal tambahkan saja, tambah pagar seperti ini. Kemudian pagar seperti ini untuk yang append. Kemudian kita hilangkan untuk yang di bagian bawah ini ada AML dan ek ini. Kita tinggal hilangkan tanda pagar di yang P212 DTB ini ya, supaya dia nanti bisa booting untuk STB B860H. Kemudian ini kita hilangkan pagar untuk yang append root juga. Sudah seperti ini, kita tinggal cek lagi di nanangmrk.com FDT yang ini dan juga append yang ini. Sudah benar ya. Kita tinggal save file, kemudian save. Ini kalau di STB B860H akan sedikit rumit. Kalau di HG tinggal install saja. Dan kita kembali ke nanangmrk.com. Di sini kita ubah S905 S912 menjadi uboot.ext. Oke, kita masuk ke folder boot. Kemudian 9 ini uboot S905X S912 kita ganti, kita rename menjadi uboot.ext. Uboot.ext. Oke, sudah. Kemudian kita tinggal lihat lagi step berikutnya apa. Lalu masukkan file uboot hg680p ke boot dan ubah namanya menjadi uboot.bin. Kita tinggal masukkan filenya, bootloadernya ya. Kita di folder download. Ini file bootloader.rar-nya kita ekstrak. Nanti akan jadi seperti ini. Kita tinggal buka aja bootloader. Kita masuk ke uboot. Nah, ini uboot. Kita pilih yang uboot hg680p.bin. Kita recopy. Kita masuk ke folder boot lagi, folder yang Linux Armbian-nya. Kemudian kita paste di sini. Oke, sudah. Kemudian kita rename filenya menjadi uboot.bin. Sudah. Ini sudah ada uboot.bin, sudah ada uboot.ext. Ini sudah selesai, kita tinggal cabut saja SD card-nya. Kemudian kita taruh di STB B860H. Ini saya cabut SD card-nya ya. Oke, saya cabut SD card-nya. Saya close Rufus. Sudah. Berikutnya kita tinggal tancapkan si STB B860H ini ke dalam jaringan kita sesuai topologi tadi ya, Lur ya. Jadi di sini saya akan tancapkan ke router bisnet saya ya. Di sini nanti kita akan mengontrolnya menggunakan si komputer ini supaya kita dapat visual yang lebih besar. Ini juga bisa dikontrol menggunakan HP Android. Saya akan tancapkan dulu untuk si STB B860H V2 kita. Oke, setelah kita sambungkan STB B860H ke router kita dan kita sudah nyalakan STB-nya, kita tinggal tunggu saja STB-nya booting. Tar 1,5 menit sampai 2 menit, kita tunggu saja nanti. Setelah dirasa sudah 1 menit atau 2 menit ya,
kita tinggal sambungkan laptop kita atau PC kita ya. Ini ke WiFi yang ditancapkan di router Linux Ambient atau bisa tersambung lewat kabelannya juga bisa ya lur ya. Ini saya kebetulan sudah tersambung ke WiFi-nya, namanya Nanang MRK ya untuk router ininya. Ini namanya WiFi-nya Nanang MRK. Dan saya sudah tersambung. Ini kita tinggal buka pengaturan IP address dari routernya supaya kita bisa ngecek device apa saja yang terkonek ke router tersebut ya. Nanti kita cari untuk Linux Ambient-nya. IP-nya 192.168.100.1 kita enter. Ini saya login dulu. Nah, untuk di HG8245H ini bawaan Bisnet, kita tinggal pergi ke status, kemudian user device information untuk mengecek device apa saja yang terkonek ke routernya ya. Ini ada banyak sekali. Kita cari yang namanya ARM. Kita cari, ini enggak ada, ini laptop, ini ada EAP online, kita cari. Nah, ini ada ARM64, IP-nya 192.168.100.16. Ini statusnya online ya. Di STB kita sudah berhasil booting ke Linux dan terbaca di router kita. Kita tinggal buka putih. Setelah Anda mendownload putih, kita tinggal buka putih, kita enter. Nah, di putih ini kita bisa atau kita juga bisa menggunakan CMD ya. Kita buka putih aja supaya gampang. Putih, kemudian di sini kita ketikkan IP address yang terbaca. Di sini IP address-nya 100.16, saya copy paste aja. Sini saya paste. Portnya 22, connection type-nya SSH, ininya telnet, kita tinggal open saja. Nah, dia akan seperti ini, warning potential security, kita tinggal accept aja gak apa-apa. Saya bawa ke tengah, login S-nya adalah root, kita enter. Terus passwordnya adalah 1234 untuk bawaannya ya, kita enter. Nah, dia akan booting sebagai Linux Ambient. Dengan semuanya bisa lihat, saya perbesar dulu putihnya. Ini dia booting sebagai Linux Ambient dengan IP address sebagai berikut, keterangan CPU-nya sebagai berikut, temperatur CPU-nya sebagai berikut ya. Ini kita disuruh membuat new root password. Kita disuruh membuat password baru. Passwordnya saya tulis saja. Waduh. Nanang MRK ya. Nanang MRK, kita enter. Repeat, Nanang MRK, kita enter. Oke. Di sini creating locals and console keyboard from your location default. Kita tinggal biarkan saja, nanti dia ngisi sendiri. Please provide a username. Kita tinggal mau username namanya apa. Di sini saya namain Nanang MRK, passwordnya Nanang MRK. Repeat password Nanang MRK, enter. Please provide your real name. Kita enter aja. Nah, ini dia sudah berjalan menjadi Linux Ambient. Untuk Ambient yang B860H ini dia tidak memiliki desktop. Nanti untuk yang HG dia memiliki desktop. Caranya sama saja, baik tidak ada desktop atau ada desktop tidak masalah karena kita akan menjalankannya lewat terminal ya lur ya. Dan kita akan coba install Shinobi-nya. Di sini kita akan ini Linux-nya sudah selesai ya. Kita tinggal back. Kita pergi ke tab Linux, kemudian cara membuat NVR dari STB menggunakan Shinobi CCTV. Dan di sini kita tinggal jalankan komen-komennya. Ini komennya lengkap ya di sini ya. Pertama jalankan sudo apt update dan sudo apt upgrade untuk mengupgrade dan mengupdate repositorinya. Kita tinggal copy saja di sini. Ini copy. Ini kita copy aja, ini ada kotak kanan, copy clipboard. Nah, ini sudah tercopy. Kita buka putih di sini. Kita tinggal klik kanan saja di mouse, nanti dia akan otomatis terpaste ya. Klik kanan. Nah, ini kita tinggal enter. Pastikan Anda punya koneksi internet yang stabil karena dia akan mengupdate repository dan mengupgrade repositorinya. Untuk update dan upgrade ini cukup lama, sekitar 5 menit ada kalau untuk melakukan upgrade. Jadi dia akan mengupgrade package-package yang ada di dalam Linux-nya. Kita tinggal enter saja. Nah, ini dia akan sedang update. Berjalannya seperti ini. Saya minimize. Ini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, jadi ketika Anda melakukan proses update atau upgrade, biasanya akan menemui seperti ini. Nah, ini pilih defaultnya saja, klik N, ketik N ya, sorry, terus klik Enter.
Nah, kemudian ini ada lagi, kita pilih N, kemudian Enter. Oke, dia akan melanjutkan proses upgrade-nya. Jadi, kalau misalkan ada perintah N, defaultnya N, ya kita pilih N saja. Dan kemudian Anda akan menemui ini lagi, lip PAM 0G ARM64 di tengah-tengah proses upgrade ini. Jenengan bisa pilih yes atau no, ini terserah sih. Saya pilih no aja, terus kemudian kita enter. Ini gerakannya pakai keyboard ya. Gerakannya pakai keyboard, kemudian kita pilih no, enter. Ini kita tinggal klik bawah di keyboard, terus kemudian enter. Dia akan melanjutkan proses upgrade-nya. Dan ini muncul autentifikasi lagi. Ini defaultnya N, kita ketik saja N, kemudian kita enter. Dia akan kembali melanjutkan proses upgrade. Ini kemudian ada N lagi, kita pilih ketik N, kemudian enter. Pokoknya N terus ya lur ya. Dan ini sudah selesai prosesnya. Akhirnya sudah melakukan upgrade dan update ya. Update dan upgrade. Dan ini sudah selesai prosesnya. Ini sudah melakukan update dan juga sudah mengupgrade semua package yang ada di dalam repository Linux-nya. Berikutnya kita tinggal cek langkahnya. Setelah melakukan sudo apt upgrade dan update, kita tinggal sudo apt install git -y. Ini kita untuk menginstal gitnya. Kita bisa copy paste seperti ini atau mengeklik tombol bagian kanan ini, kita klik. Kemudian di sini kita buka putih lagi dan kita tinggal klik kanan di mouse. Kemudian sudo apt get install git -y, kita enter. Dia akan menginstal package bernama git untuk kita bisa mengcloning repository Shinobi-nya nanti dari GitHub. Ini sudah already ternyata gitnya, jadi dia sudah terinstall paket bernama gitnya. Dan kita tinggal berikutnya kita tinggal git clone. Kita mengcloning repository GitLab ya, dari GitLab repository Shinobi CCTV-nya. Kita tinggal copy saja di sini, kemudian kita buka di putih lagi, kita tinggal klik kanan, kita git clone, enter. Dia akan mengcloning repository git. Dia akan mengcloning repository dari GitLab. Dia akan mengcloning paket Shinobi-nya dan ini sudah selesai. Kita tinggal masuk ke folder Shinobi-nya. Kita tinggal ketikkan komen cd Shinobi, kita copy di sini. Set, oke. Kita tinggal paste di putih, cd Shinobi, kita enter. Kita sudah berada di folder Shinobi ya, ini. Kemudian kita tinggal jalankan perintah berikutnya, yaitu sudo chmod untuk menginstal Shinobi-nya. Kita tinggal copy saja di sini. Kemudian kita tinggal paste ini di putih, kemudian kita enter. Oke, dia sudah melakukan penginstalasiannya. Kemudian berikutnya kita sudo install ubuntu.sh untuk menjalankan program Shinobi-nya ya. Untuk menjalankan program dan menginstal beberapa package yang dibutuhkan oleh Shinobi. Kita tinggal masukkan saja ke putih, klik kanan. Dia sudo install ubuntu, kita enter. Nah, dia sedang menjalankan proses boot. Dia sedang menjalankan Shinobi-nya. Sort CCTV and NVR solution. Wijen, mantap ini. Oke, kemudian nanti akan muncul Shinobi. Do you want to install MariaDB? Ini salah satu paket yang dibutuhkan untuk menjalankan Shinobi, yaitu MariaDB. Kita tinggal no if you already have it. Yes or no. Jadi kita tinggal pilih Y saja karena kayaknya ini tidak terinstall MariaDB. Kita tinggal pilih Y. Ini kita akan diinstalkan MariaDB, tapi sebelumnya kita harus menuliskan passwordnya dulu. Di sini saya tulis password Nanang MRK. Kita enter. Dan dia akan menjalankan menginstal MariaDB dan menyetingkan MariaDB secara otomatis ya. Kita tinggal tunggu saja. Oke, setelah dia menginstal MariaDB, kemudian dia akan Shinobi Database Installation. Kita pilih Y saja. Enter. Shinobi install npm libraries. Dia akan menginstal libraries dari Shinobi-nya. Akan muncul instalasi seperti ini. Kita tinggal tunggu sampai selesai ya lur ya. Gampang.
Dan setelah dia menginstal paket dan dependensinya, berikutnya Shinobi Start Shinobi and set to start on boot. Ini adalah pilihan kalau misalkan STB-nya mati, kemudian kita nyalakan, dia akan otomatis terstart untuk paket Shinobi-nya. Saya pengen begitu ya. Jadi kita tidak usah menyalakan secara manual, dia akan otomatis. Kita pilih Y, kita enter. Oke, berikutnya sudah, ini sudah online. Wih. Dan sudah selesai penginstalan Shinobi-nya. Sudah berhasil ya. Ini kita lihat dulu di nanangmrk.com. Di sini jika sudah selesai seperti ini tampilannya. Kemudian ketikkan pada browser IP address Linux, kemudian portnya 8080, terus masuk ke super usernya ya lur ya. Untuk username dan passwordnya ini, dan di sini sudah tertulis juga di putihnya. Ini untuk open 192.168.16.8080 super. Ini ya, kita tinggal copy saja mulai dari HTTP ini. Ini sampai super ini ya. Jadi sampai super kita copy sampai HTTP depan ini, kita Ctrl C. Oke, kemudian kita buka browser ya. Sini saya close dulu untuk yang HG6845 ya. Kita copy di sini, paste. Kita enter. Nah, sudah terinstall untuk Shinobi CCTV-nya. Berikutnya kita akan bikin username dan ID kita. Sebelumnya kita harus masuk ke super usernya dulu. Untuk masuk ke super usernya di sini di putih sudah tertulis ya, admin shinobi.video. Ini kita tinggal copy saja. Ini ketik Ctrl C untuk mengcopy dari putih seperti ini. Email kita paste, admin shinobi.video, passwordnya admin ya, kita tulis aja sih kalau ini pendek, admin. Kemudian landing page-nya pilih super user, autentifikasinya default, remember-nya nggak usah checklist, nggak apa-apa, kita login. Nah, sudah masuk, berhasil. Nah, kalau misalkan jenengan tidak berhasil masuk ke sini, tinggal clear cache browsernya atau menggunakan tab tersembunyi di Google ya lur ya. Ini kebetulan ini bisa. Kemudian kita tinggal add di bagian sini. Kita add, ini kita isi saja emailnya ngawur itu bisa karena dia akan menyimpan secara lokal, misalkan cctv@nanangmrk. Kemudian grup key-nya tidak usah diisi, passwordnya kita isi nanangmrk, misalkan kita pilih password lagi nanangmrk. Autentifikasi 2 faktornya kita nonaktifkan, kemudian all privilege, permissionnya all privilege ya, kita save. Sudah itu tok. Dan ini sudah ada CCTV MRK ya, sudah account created ini di sini secara lokal di server kita. Kemudian kita tinggal login saja. Di sini kita loginnya di 192.168.100.16 karena IP address Linux kita adalah 100.16. Ini bisa dilihat. Kemudian portnya adalah 8080. Kita enter tanpa ada slash supernya ya. Ini untuk loginnya. Nah, ini masuk. Ini bisa kita akses di HP kita juga. Oke, sekarang kita tinggal coba login CCTV @nanangmrk. Kemudian passwordnya nanangmrk, kita enter. Nah, dia sudah login ya seperti ini. Ini masih no data, max storage amount, ini karena storage-nya kecil ya. Ini nanti untuk storage-nya aku belum ngulik-ngulik lebih jauh. Kita bisa masukkan ke hard disk atau tidak, seharusnya bisa. Kita tinggal pilih di Linux-nya saja nanti. Sudah ada pilihannya semua ya. Ada live grid, ada monitor, ada video, ada power viewer, kalender, time lapse, file bin, terus kemudian monitor setting. Ini nanti kita bisa mengkonfigurasinya. Sekarang kita akan coba simulasikannya. Ini juga ada on-viv scanner. Kita bisa men-scan kamera-kamera yang memiliki fitur on-viv di device kita. Nanti saya akan simulasikan. Kemudian ada help-nya, ada logout akun. Kita akan coba simulasikan. Di sini kebetulan saya punya CCTV. Saya akan gunakan CCTV dari Bardi yang kecil ini. Ini adalah smart IP kamera dari Bardi. Ini harganya sekitar ratusan ribu lah ini. Nggak ada 500.000, 300.000 pun kayaknya nggak ada untuk yang tipe ini. Ini dia memiliki fitur on-viv ya, untuk smart IP kamera Bardi yang ini ada SD card-nya. Saya akan tancapkan, saya akan nyalakan kameranya, dan nanti saya akan coba masukkan si kamera Bardi ini ke dalam NVR. Di CCTV ini nanti seperti CCTV yang ada di topologi kita nanti, dia akan terkoneksi secara wireless ke router dari Bisnet ini. Nanti kita akan scan fitur on-viv-nya.
dari CCTV IP kamera Bardi ini, nanti kita akan masukkan ke NVR dari STB kita ya lur ya. Nanti kita akan coba lihat. Ini kita akan nyalakan dulu untuk CCTV-nya. Oke, ini sudah menyala CCTV-nya. Kita tinggal buka aplikasi dari Bardinya ya lur ya. Dia dapat IP address berapa. Ini HP saya sudah saya rekam ya lur ya. Dan kita akan buka aplikasi Bardi. Ini kameranya sudah nyala di sini, kelihatan nggak? Kecil ini. Nah, di sini ada Bardi IP kamera statik. Ini IP kameranya. Nah, ini bisa dilihat IP kamera sudah terdeteksi yo. Ini kita tinggal buka di bagian kanan atas ini ada titik 3 di bagian pengaturan. Lah, di sini ada fitur yang namanya pengaturan tingkat lanjut, namanya on VIF ya lur ya. Kita coba klik on VIF. Ini 192 kita dapat IP on VIF suite-nya sudah kita on kan. IP address-nya 192.168.100.11. Ini untuk on VIF atau IP address yang diterima oleh IP smart kamera dari Bardi saya. Nah, kemudian untuk atur ulang kata sandi, ini password manualnya, username-nya admin, passwordnya admin. Kita bisa atur kata ulang sandi kalau misalkan kita mamang. Tapi ini tidak usah karena saya sudah yakin bahwa passwordnya admin ya. Karena itu bawaan atau defaultnya. Berikutnya, ini 100.11 ya IP address-nya. Kita akan coba NVR kita. Oke. Di sini kita akan coba fitur on VIF device manager atau on VIF scanner. Di sini saya akan scan IP address-nya. Kita bisa menyekan IP address dari IP address berapa ke IP address berapa, tapi karena di sini kita sudah tahu bahwa si IP kamera dari Bardi ini dapat 100.11 di jaringan kita. Jadi kita tinggal tulis saja 192.168.100.11. Oke. Kemudian untuk port bawaan Bardinya ini bisa gunakan 8000 ini. Biasanya rata-rata CCTV itu portnya 8000. Username-nya admin, passwordnya juga admin. Kita tinggal search saja. Nanti dia akan men-scanning IP address-nya ini, dia akan terbaca di sini ada on VIF. Ini ya. Kita tinggal klik saja. Dan kita tinggal tambahkan di sini kita bisa menambahkan mode. Modenya bisa kita ganti-ganti, bisa watch only atau kita mau record kemudian menyimpannya di dalam sini ya. Atau idle ini nggak tahu ini apa, saya tidak terlalu paham CCTV ya. Di sini kita coba dengan mode watch only dulu. Oke, sudah. Tidak ada pengaturan lain yang kita tambahkan. Di sini saya cuma menambahkan itu, kemudian kita klik save yang ada di bawah. Kemudian monitor saved. Sekarang kita akan coba reload. Oke, setelah kita reload atau kita refresh ya, di monitor ini akan ada tambah 1. Nah, ini kita tinggal klik saja monitor. Nah, ini ada device on VIF kita ya, 168.100.11. Ini adalah IP kamera dari Bardi ini. Kita tinggal klik saja. Nah, itu kan terbaca. Ini agak delay memang. Ini bisa kita nganukan. Kita juga bisa menambahkan kamera-kamera CCTV lain. Terus kita atur monitornya jadi banyak gitu ya. Live grid-nya jadi banyak. Itu sangat bisa sekali dengan Shinobi atau NVR kita kali ini. Lah, sekarang kita akan coba modenya jadi record. Ini kan watch only nih. Kita hanya bisa melihat. Ini kita juga bisa akses dari HP ya. Untuk Shinobi-nya. Kita coba modenya kita record. Kita konfigurasi dari watch only. Ini kita ganti menjadi record. Oke, kita kemudian save. Bisa tidak datanya langsung tersimpan ke dalam NVR kita yang dari STB tadi. Oke, ini sudah tak ganti modenya menjadi record. Jadi dia akan merekamnya. Ini kita juga bisa melakukan screenshot di sini. Kita juga bisa melihat video listnya atau hasil rekamannya ya. Ini kita bisa tambah-tambahkan. Ini kita bisa atur besar kecilnya ya. Ini untuk melihat hasil dari videonya kita bisa klik di sini. Nah, ini ada hasil video di tab video ini. Ini adalah hasil video dari CCTV kita. Kita tinggal bisa play itu hasilnya ya. Kita bisa play. Ya, ini hasilnya karena CCTV Bardi berada di minim cahaya, jadi dia agak kurang bagus ya. Ini kita bisa lihat hasilnya yang lain. Kita bisa download juga hasilnya secara lokal. Tinggal diklik download, nanti dia akan tersimpan di PC kita atau di device yang kita gunakan untuk memonitoring NVR kita. Eksperimennya berhasil ya lur ya. Kita bisa membuat NVR dengan menggunakan
STB atau menggunakan Linux dengan Shinobi. Silahkan dicoba. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.